itu menimbulkan masalah. Yang muncul itu adalah orang-orang kagetan. Wah, itu uangnya banyak, bisa beli dia, ya kan? Beli nama ke parpol dan kemudian beli suara ke broker-broker suara entah di KPU entah di rakyat. Lalu orang terkenal tapi tidak punya prestasi, itu yang oleh Pak Yusril disebut artis. Dengan disclaimer bahwa tidak semua artis itu jelek. Banyak artis yang bagus juga masuk ke DPR, misalnya kalau dulu ada Tantowi oke, atau Oneng gitu oke, tapi kan banyak juga yang lain yang tidak ngerti. Oneng maksudnya Rieke Diah Pitaloka. Saya kira artis, tapi boleh juga. Sejak dulu juga ada artis kan. Zaman-zaman lama itu ada macam-macam tuh, dari perfilman, ada apa gitu kan banyak juga. Nggak apa-apa, tetapi harus diseleksi bukan karena itu. Kenapa sekarang biaya politik itu mahal? Sehingga saya kan pernah bilang gini melalui forum ini. Tidak ada politik yang tidak ada koruptornya. Kalau Anda tanya ke saya, sebut satu persatu partai ini siapa koruptornya, partai ini siapa, saya hafal di luar kepala. Sekarang pun kalau ditanya, kamu nyebut partai apa saja, saya bisa sebut gitu. Dan itu tokoh-tokohnya dari partai politik, bukan partai politik orang-orang bawahan. Meskipun kemudian ada yang tanya, Pak Mahfud bilang begitu, kenapa dulu waktu jadi menteri diem saja? Justru nggak diem, justru ini yang sudah di penjara nih, yang sudah ketua parpol yang sudah di penjara. Saya nggak bicara yang akan datang, kan berisiko kalau saya bicara yang akan datang. Justru yang saya katakan bahwa saya tahu itu, saya tahu yang sudah masuk penjara di semua partai politik itu ada, gitu. Kan lucu, sebuah partai politik yang katanya tempat mencetak kader bangsa, pemimpin bangsa, mewakili rakyat gitu, lalu sesudah jadi wakil rakyat, lalu ikut pesta-pesta korupsi dan sebagainya. Nah ini yang harus diperbaiki. Nah salah satu cara perbaikannya itu adalah pendanaan partai politik, agar partai politik itu tidak boleh mencari dana liar, dana sendiri ke swasta, gitu ya. Semua dipertanggungjawabkan. Negara yang mendanai, gitu. Dulu sudah pernah ini kita. Pernah ada hitung-hitungan Pak, berapa yang harus didanai per parpol itu? Ada kemarin tuh yang mengatakan sebenarnya sedikit loh. Kalau parpol yang punya kursi di DPR ya, parpol itu diberi uang pokok misalnya 3 triliun satu tahun. Setiap kelebihan suara dari 100 ditambah berapa gitu ya. Nah, itu bisa diberi begitu. Nah dulu waktu saya bicara undang-undang perampasan aset, itu kan satu paket dengan undang-undang pembatasan belanja uang kartal. Itu diusulkan oleh saya, pemerintah mengusulkan. Tapi waktu itu DPR minta Pak yang untuk pembatasan uang kartal, biar kami DPR yang mengusulkan karena nanti akan disertai dengan undang-undang pendanaan partai politik. Nah, tapi nggak jalan nih sampai sekarang. Mungkin itu bisa dilakukan ini dalam rangka melanjut kemenangan Pak Prabowo untuk mengambil langkah-langkah ini berikutnya supaya itu diatur undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang perampasan aset. Itu kan? Undang-undang perampasan aset itu penting. Gitu. Pak, sebelum lanjut ke situ,